Nih Pak, nih Pak. Ya, Eh, dibesarkan ya Mas. Judulnya apa ini? Analisis yuridis hak dan kewajiban suami istri dalam KHI, kompilasi hukum Islam, Analisis menurut yuridis hak dan kewajiban suami kewajiban istri suami. dalam kompilasi hukum Islam. Nggih, perspektif kitab Ukudul Jain. Perspektif Kitab Uqudul Lujen. Iya, Pak, siap. Uqudul Lujen. Ini sudah dibawa di kuliah metode penelitian belum, Mas? Kemarin terakhir itu sama Pak Romli, Pak. Sudah di ACC dengan Pak Romli. Pak Romi, udah sesi Pak Romi belum ini? Judul ini. Sudah, sudah. Arah penelitian Anda apa ini yang Anda inginkan? Eh, Coba. Apa yang Anda inginkan dengan anu judul Pak, ini? teorinya nanti teorinya penelitiannya membandingkan tentang KHI dengan Ukudul Jain itu sendiri, Pak. Kepastian hukum dan kemanfaatannya, enggak kemanfaatan ya, gimana ya? Relevansi dalam sistem hukum tersebut, Pak. Bagaimana kalau ini langsung judulnya hak dan kewajiban suami istri dalam hak dan kewajiban istri dalam kompilasi hukum Islam, analisis yuridis dalam perspektif Kitab Uqudul Jen. Oh, dibalik gitu, Pak. Nggih. Dalam perspektif Kitab Uqudul Jen. Atau gini, Berarti gimana, Pak? ini hak asuh dibalik aja. Karena ada di Uqudul Jen Hak yang tidak masuk akal begitu. Ada uraian-uraian hmm, hak, bukan hak asuh, hak hak dan kewajiban suami istri. Hak nih, hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uqudul Jen, nggih. dalam kitab Uqudul Jen, analisis yuridis dalam perspektif asus analisis yuridis analisis yuridis menurut analisis yuridis menurut kok kompilasi hukum Islam itu. Hak wajib dalam kitab titik titik dua titik dua hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uqudul Jen titik dua itu setelah Lujen dikasih titik dua Profil grup bimbingan seperti itu. Oh, nggih, Bu. Baik. Mas Irfan titik Ya, dua Bapak, monggo. ya Nggih, Pak. Ukut Al-Lujen ini tulisannya ya bukan Uqudul Lujen ditulis miring Ukut Oh, nggih. Al-Lujen. Itu. Ukut Al-Lujen dalam kitab Uqudul Lujen itu Ada nulisnya Ukut Al-Lujain. ada alnya ya. Oh, Al-Lujen dipisah. Ukut spasi anu itu apa? klub. Ukutnya Garis garis kecil kurang. itu apa namanya itu? Ukutnya kurang. Spread code. Tulisan ukut itu
gimana, Pak? Nggak ada R. Nyambung. Oh, gak ada emangnya. Ukut alujen gitu Pak ini. Ya, ukut. Ya wes gitu. Seperti ini, Bapak. Nah, oke. Coba buka di latar belakang penelitian. Coba dibaca di latar belakang penelitian. Dibaca nih Pak. Ya, Latar belakang 1.1, latar belakang pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri merupakan komponen penting yang harus dipahami ini dan ada footnote ini. Satu paragraf ini milik orang lain apa milik saudara? yang akhir milik orang lain Pak. Saya ngutip yang kesadaran mengenai hak dan Kalau kewajiban itu. ngutip milik orang lain itu jangan ngeplek ya. Oh, gitu Pak. Jangan olah dengan saudara olah dengan kata-kata Anda sendiri ya. Lek ngeplek dengan apa yang ada di buku itu nanti dicek plagiasinya besar banget gitu ya. Oh, gitu Pak. Jadi kalau saudara baca buku, pahami isinya, setelah itu Anda tulis dengan kata-kata Anda sendiri setelah Anda pahami. Iya siap Pak. Ini mengenai hak. Yang paragraf kedua apa ini? Ayo Perkawinan mudun. dalam ini Pak. Oh, harusnya perkawinannya dulu baru haknya nggak sih Pak? Loh, syariat itu punya kacamata tah. Sudut pandang Pak maksudnya. Mestinya perkawinan dalam perspektif syariah Islam Ah, karena tidak pakai kacamata itu. sudut pandang maksudnya Pak. Perkawinan dalam perspektif syariat Islam merupakan momentum yang sakral dan fundamental. Momentum merupakan momentum yang sakral dan fundamental. Suatu produk hukum itu dihapus. Kenapa kata-kata ini? Karena pernikahan itu adalah misakon walidah. Galiba. Iya Pak. Nah, ini merupakan perjanjian yang kokoh. Misakon walidah, bukan perjanjian yang sakral. Oh, perjanjian yang kokoh. Bukan perjanjian yang sakral, perjanjian yang kokoh misakon walidah itu. Sebagai langsung misakon walidah, tulis miring dalam kurung perjanjian yang kokoh. Bukan perjanjian yang sakral. Oh, ini. Tapi juga seperti perjanjian yang Ya. Nah, ini perjanjian yang sebagai perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kokoh, misalkan ghalidha, kemudian langsung dikasih tanda footnote, lihat Al-Quran surah apa ayat berapa itu. Misalkan ghalidha dalam Al-Quran ada 3 kan? Iya Yang Pak. pertama adalah perjanjian manusia kepada Allah. Bala, qalu bala syahidna. Ketika kita yang kedua perjanjian kokoh antara Allah dengan Nabi Musa itu. Yang ketiga misalkan itu perjanjian seorang calon suami
di hadapan wali dalam proses ijab kabul itu mitsaqan ghalidha. Lanjut. Iya, Pak. Nggak usah ditulis begini, nanti kebanyakan plagiasinya. Ini apa ini coba ayatnya ini? Wa min Karena saudara di ayatihi atas an itu khalaqalakum min kalau saudara di atas itu sudah mengatakan perjanjian yang sakral, itu ayatnya bukan ini. Ayatnya adalah mitsaqan ghalidha itu. Ya, catat aja, ditulis aja, Iya, Pak. dibuat tulisan aja. Nanti direvisi sendiri. Tunjukkan ke saya revisiannya. Ah, Iya, Pak. lah, kalau bisa Berarti ayat ayatnya itu taruh tetap di sini, Pak. ayat itu jangan ditaruh di kalimat utama, taruh di catatan perjanjian kokoh. Terus langsung sebutkan di dalam Al-Quran Oh, ini tulisannya begitu. Lebih enak gitu nanti kalau dicek plagiasinya enggak banyak-banyak banget. Nah, kemudian baru iya. setelah itu saudara menerangkan bahwa mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh itu akan diharapkan akan mampu membentuk bonding ikatan batin yang kuat antara seorang antara seorang suami dengan Suami istrinya, dengan istri. sehingga bonding yang kuat itu dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat berapa ini adalah litas gunu, adalah ada rasa tenang. Rasa tenang ini akan semakin kuat jikalau rasa tenang itu ada apa? Ada cinta dan kasih. Kasih inilah ending dalam ikatan hubungan. Dalam rangka untuk membentuk ending cinta kasih itu, maka seorang suami punya kewajiban terhadap istrinya, begitu pula seorang istri punya kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban-kewajiban yang sekiranya dipenuhi oleh masing-masing pihak itu akan berbuah menjadi hak. Sekali lagi, kewajiban yang dijalani oleh seorang perempuan sebagai istri itu akan menjadi hak yang dimiliki oleh suami. Begitu pula kewajiban yang dijalani oleh suami itu akan menjadi hak terhadap istrinya. Maka walaupun hak itu ditaruh di awal, kewajiban ditaruh kedua, maka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah bagaimana kedua belah pihak itu mengedepankan kewajiban. Karena kewajiban itu akan menghasilkan hak pada masing-masing pasangan. Nah itu. Ini, Pak. Maka berangkat dari ini, tesis ini akan dilakukan penelitian terhadap rumusan-rumusan hak dan kewajiban suami istri yang dituangkan dalam kitab Uqud Dulujen. Yang dituangkan dalam kitab Uqud Dulujen. Maka tentu rumusan-rumusan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuangkan dalam kitab Uqud Dulujen akan dikonfirmasikan dengan kompilasi hukum Islam. Sehingga ketika mendeskripsikan dan mengoperasionalkan tentang hak-hak itu, betul-betul ada kesetaraan gender antara pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai istri, sehingga tidak ada namanya hegemoni atau ketertindasan atas pemenuhan hak-hak itu. Tuh, intinya itu di rumusan ini. Maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat apa? Bersifat library research, kajian pustaka. Dengan apa? Dengan mengkaji secara mendalam terhadap substansi-substansi mengenai
hak dan kewajiban suami istri. Dah, coba ke bawah. Saya ingin tahu intinya itu nanti Iya, Pak. di latar belakang ini karena apa? Ada hegemoni yang luar biasa ya di Kudulijen ini. Sekali lagi, ada hegemoni yang luar biasa pihak suami terhadap istri itu. Sehingga ketika ini disalah pahami oleh masyarakat sekali lagi, sehingga rumusan-rumusan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuangkan di Kitab Ukhdul Lijen ini akan menjadikan apa ya, perempuan ini hanya sebagai objek, bukan subjek. Perempuan di Kitab Ukhdul Lijen ini menempatkan perempuan ini sebagai subjek perkawinan, sebagai objek perkawinan, bukan bukan subjek perkawinan. Subjek perkawinan adalah masing-masing punya kewajiban sesuai dengan porsi masing-masing, hak yang sesuai dengan porsi masing-masing. Tapi yang dinampakkan di Ukhdul Lijen ini adalah hak suami terhadap istri. Sementara hak istri terhadap suami itu betul-betul termarginalkan begitu. Maka saudara bisa mengupas secara tuntas apa yang ada di sini. Jadi kemudian coba tolong rumusan masalahnya gimana ini? Nah ini dibalik dulu. Bagaimana 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 hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab Ukhdul Lijen. Oh, dibalik dulu. Baru bagaimana hak dan kewajiban istri dalam kompilasi hukum Islam. Yang ketiga dibalik ya, rumusan Iya, Pak. 2 menjadi rumusan 1 ya. Baru setelah itu membandingkan ya, Iya. analisis yuridis pola hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab Ukhdul Lijen dalam perspektif KHI ya. Yang pertama saudara ngupas hak dan kewajiban dalam Kitab Uqud. Yang kedua saudara kupas hak dan kewajiban dalam KHI. Setelah itu apa yang ada di dalam Uqud saudara analisis hukum, analisis yuridis apa yang ada di Uqud itu dengan kompilasi hukum Islam. Karena yang menjadi rujukan saat rumah tangga ini berkonflik, sekali lagi, saat rumah tangga ini berkonflik, maka yang menjadi rujukan dari hakim itu adalah apa yang ada dalam kompilasi hukum Islam di KHI. Lanjut, tujuan. Iya. Nah, dicatat aja, dicatat Iya, aja. Pak. Ini halaman berapa ya kok muncul ke sini lagi? Tujuannya dibalik ya, dibalik. Iya, Pak. Dibalik. Balik sesuai dengan rumusan manfaat sekarang, manfaat. Lanjut ke manfaat. Halo. Teoritis, praktis. Terus lanjut. Oke. Bab 2. Langsung ke bab 2. Landasan teori apa yang dipakai ini? Penelitian mengenai perihal hak dan kewajiban. Lanjut. Lanjut. Perbandingan hukum. Lanjut. Perbandingan hukum. Maqasidus syariah. Maqasidus syariah segala tulisan yang bukan bahasa Indonesia baku ditulis miring. Termasuk maqasidus syariah itu tulisan transliterasi dari Arab, ya. Maqasid Iya, Pak. al-syariah, maqasid tulis miring semua. Maqasid al-syariah. Syariah itu kalau tulisan transliterasi bukan SY, SH.
syariah itu SH bukan SY. Maqasid syariah itu pakai SH bukan SY. Dicatat aja. Iya, Pak. Maqasid syariah. Shin itu SY. Shot itu sudah betul. Titik bawah. Lanjut. Ini, Pak. Lanjut. Penelitian terdahulu. Dah, lanjut. Penelitian terdahulu siapa? Nah, di penelitian terdahulu ini bikin ini ya. Kolom, Pak. Di penelitian terdahulu ini buat matrik ya. Matrik niku gimana, Pak? Kotak-kotak itu loh. Oh, kolom. Nggih, siap. Ya. Ya wis tulis begini habis itu buat kotak-kotaknya. Ya. Iya, Pak. Kotak-kotak itu judul, penulis, isi, hasil ya. Perbedaan. Nggih. Oh, Judul, nggih. penulis, hasil penelitian. Pertanyaannya kenapa harus mencantumkan penelitian terdahulu? Loh, kok hampir mirip dengan yang atas itu, penelitian saudara ini. Copy paste tah? Gimana, Pak? Hah? Di buka satu persatu. Jangan sampai hanya mengkloning milik orang lain loh ya. Mboten, Pak. Ini apa ini? Tesis Penelitian bawah terdahulu. penelitian ini. Kalau coba dari penelitian terdahulu yang pertama. Yang pertama. Ini siapa ini? Ardika Lontoh. Hak kewajiban dalam perkawinan menurut hukum positif. Oke. Lanjut. Penelitian kedua. Hak suami istri ukut fil bayan. Oke. Ini hak-hak itu sudah ada di tulisan itu loh ya. Saudara jangan asal kutip loh ya. Saudara Oh, nggih, Pak. betul-betul ambil sendiri dari kitabnya. Jangan ambil dari tulisan orang lain. Nggih, Karena Pak. dari 1 dan 2 ini itu sudah bisa untuk memenuhi rumusan masalah 1 dan 2. Kalau saudara ambil apa yang ditulis oleh Mamlu'atul sama Lontoh tadi, itu sudah fik plagiasi loh ya. Nggih, Pak. Lanjut. Apa ini kewajiban? Nah ini sudah untuk memenuhi rumusan masalah kedua itu. Lanjut. Dah lanjut itu nanti dibuat dalam ini ya, buat matrik ya, kotak-kotak itu ya. Kerangka konseptual. Nggih, Pak. Kerangka konseptual ini sebelum Anda membuat deskripsi, maka kerangka konseptual itu Anda buat kerangka dalam bentuk bagan ya. Ya. Halo? Oh, nggih, Pak. Kerangka konseptual Nggih. itu diawali dengan bagan. Bagan itu baru tahu arah penelitian saudara itu mau kemana ya. Iya, siapa? Nah, lanjut. Metode penelitian. Ini dibuat bagan. Dibuat bagan. Biar tahu arah penelitian saudara itu mau kemana. Lanjut.
Oke, lanjut. Jenis penelitian. Lanjut. Metode dan sumber pengumpulan. Metode pengumpulan datanya mana? Halo, lanjut. Di bawah Pak, bahan hukum primer niku sekunder Ya. sama tersier Pak. Hukum primernya ini, oke. Sekundernya. Oke. Lanjut. Sekundernya Hukum niku dulu Jen nulisnya buku-buku hukum Islam, miring ya. fikih munakahat. Nama-nama buku itu nulisnya miring. Oke Halo. Pak. Nama-nama kitab itu ditulis miring. Siapa? Teknik keabsahan data. Lanjut. Analis. Dibalik ya. Teknik Habis teknik. keabsahan data setelah analisis data. Dah. Analisis data Berarti Anda teknik pakai apa ini? analisis data Pak. Analisnya pakai apa? Ini saudara tambah ini analisis konten, analisis isi. Oh, iya, Pak. Secara kualitatif dengan pendengar normatif yuridis dan analisis konten. Silakan dicari analisis konten itu dikemukakan oleh siapa. Karena saudara akan mengisi akan mengkaji kata per kata ya dengan pendekatan Iya, Pak. normatif yuridis dan analisis konten. Analisis isi. Ya. Siap. Nanti saudara masukkan di mana terserah. Analisis konten ya atau analisis isi. Iya, Pak. Analisis substansi. Kan mengkaji secara substansial itu analisis konten. Lanjut. Habis Pak, udah Pak. Oke, cukup. Hasil revisi kirim filenya di grup ya. Grup Siap, Pak. bimbingan saya. Saya kasih 2 hari. Nggih. Sekarang hari apa? Ahad ya. Paling lambat hari Selasa. Iya, Halo? Pak. Siap. Siap, Pak. Hari Selasa paling lambat. Oke. Mbak Fani, lanjut yang lain Mbak Fani. Yang lain tidak merespon, Bapak. Gak respon. Iya. Iya, belum ada respon. Untuk di grup bimbingan Bapak yang dari Lirboyo sendiri yang belum bimbingan itu Ali Marwan sama As'ad Asidiki itu belum. Ya wes Kalau nanti bimbingannya lewat WA aja gak apa-apa wes. berarti nanti saya sampaikan ke mahasiswa bimbingannya Bapak untuk Ya, bimbingan secara langsung ah, melalui WA. ya wes lewat WA aja wes. Cukup ya? Baik Bapak. Cukup. Bapak mau izin tanya untuk minggu depan, Ahad depan Bapak bisa jam berapa? Ahad depan. Jam sekian jam 8 ya. Baik Bapak. Saya sebentar tak lihat jadwal saya. Kalau rada padat ya Ramadan gini jadwal saya. Oh, Tak oke lihat Bapak. dulu. Depan itu tanggal. Oh ya wes jam 8 Mbak ya. Baik Bapak. Depan ya jam 8. Oke, kita tutup Iya ya. Bapak, siap. Baik. Saya Terima kasih, keluar ya. Bapak. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.